Allah yang Maha Kuasa, dampingilah umat-Mu dan berkatilah air ini yang kami gunakan untuk memperingati karya penyelamatan-Mu yang agung dan karya penebusan-Mu yang lebih agung lagi. Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang dan menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah menggunakan air pula untuk melaksanakan kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil Kita Yesus tangan Kristus manusia." menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku itu?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan
ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Lewat ini yang diduga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesus mengingatkan kita bahwa teori hafal saja bukanlah jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ahli Taurat, Lewi, para imam dalam bacaan ini tadi, mereka hafal dengan baik sekali. Mereka juga mengerti dengan baik sekali. Tetapi ternyata ketika berhadapan dengan praktek sehari-hari, mereka justru melakukan hal yang sebaliknya. Engkau datang menyembuhkan yang sakit dan menambahkan yang remuk redam hatinya. Kunjungilah rumah ini yang dibangun untuk merawat orang-orang sakit. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau mewartakan kabar baik kerajaan-Mu sambil menyembuhkan segala penyakit di dalam masyarakat, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Nakin. Tunjukkanlah kebaikan dan belas kasih-Mu kepada semua orang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau menjamah orang sakit, lantas mereka sembuh. Topanglah semua yang akan ditampung dalam rumah ini, khususnya di Puskesmas Nakin ini, dengan kasih karunia-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau menyuruh para rasul-Mu menyembuhkan orang-orang sakit, terutama mereka yang dirawat di Puskesmas Nakin ini. Kabulkanlah doa gereja-Mu yang memohon agar penderitaan para orang sakit akan diringankan, bahkan disembuhkan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Hanya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Dan
kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari nurani dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka kami mohon jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restulah kami, supaya bersatu dengan Roh Kudus sesuai dengan kehendak Sebab Engkaulah antara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Dan bersama ini untuk Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagia kita yang diundang kepercayaan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tetapi berkatalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut ini melindungi kita sampai kepada kehidupan dan keselamatan. Bersyukur padamu ya Tuhan, berkat Ekaristimu yang menjadi santapan jiwa dan memuaskan dada. Bersyukur padamu ya Tuhan, berkat Ekaristimu yang jadi kekuatan iman, wahdakan kita Tuhan. Saudara-saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita Amin. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati karena telah meresmikan gedung Puskesmas Senakin yang baru pada tanggal 6 Mei 2021 yang dihadiri juga oleh Pak Camat Senakin Hilal. Jadi kami dari Puskesmas mengucapkan terima kasih. Kami juga memohon kepada pastor agar tidak henti-hentinya berdoa mendoakan kami yang melaksanakan tugas di sini agar selalu diberkati. Dan kami juga memohon kepada Pak Kades, Pak Camat agar tidak henti-hentinya memberikan bimbingan terus kepada kami staf Puskesmas Senakin ini. Dan Pak Kades kerjasama kami harapkan juga Pak Kades Senakin dan 4 Kades lainnya agar tetap bekerjasama dengan kami dengan baik, terutama dalam masa pandemi COVID ini. Dan kami juga berterima kasih kepada Ibu Dewan, Ibu Gina, dan Ibu Rokina agar tetap selalu memperjuangkan kami masing-masing agar fasilitas kami yang dijanjikan supaya semakin lengkap di masa depannya bisa segera terlaksana. Dan saya juga berharap seluruh staf Puskesmas Senakin dengan
berdirinya gedung yang baru ini, diharapkan pelayanan kita akan tetap lebih baik, menjadi yang lebih baik, agar kedepannya kita bisa melayani masyarakat dengan lebih ramah, lebih sopan, dan bisa melayani jauh lebih manusiawi. Terima kasih. Selamat siang, Adil Katalino, Baturani Kasaruga, Bersengat. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Baturani Kasaruga, Bersengat di mana? Nah, pertama pandai bahasa Dayak semua. Lupa nih. Pandai mungkin bahasa Inggris. Bahasa pun apa nih bahasa Inggris? Nah, pertama berkait kesepakatannya kita mengucap syukur karena pada hari ini sudah dilakukan pemberkatan. Adapun peresmiannya beberapa waktu yang lalu ya, Pak Dokter ya, di Info 4 puskesmas 4 atau 5? 4 puskesmas disatukan di Info hingga pada hari ini kita melakukan pemberkatan. Dan memang itu suatu hal yang sangat baik. Kenapa dimulai aktivitas kalian di sangahan enggak loh. Biar hidup, biar dingin, biar ringan rasanya kan. Jadi nanti yang bekerja di sini ya semoga semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, kalau perkenalan Pak ini mungkin sudah ada yang kenal ya. Sebagian memang minta maaf saya belum habis mengunjungi semua desa dan dusun yang ada di sini, apalagi dusun, karena luar biasa kegiatan. Kalau dilantik kemarin tanggal 1 Februari masuk tanggal 3 pada saat musyawarah kecamatan, ya. Kemudian memang aktivitas di Sengat Nila ini kadang masih hidup merati, terbawa kan? Luar biasa, ya, luar biasa. Jadi kadang mau berjalan sedikit ada tamu.